selamat pagi semua. Berikut adalah materi TK Kepegawaian untuk kelas 11 semester 1 pada bab pertama, yaitu memahami administrasi kepegawaian. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi, yang artinya kalian akan dianggap kompeten jika yang pertama, mampu menjelaskan pengertian administrasi. Yang kedua, menjelaskan pengertian tenaga kerja pada umumnya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian pegawai. Yang keempat, mengemukakan pengertian administrasi kepegawaian. Yang kelima, menguraikan prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Yang keenam, menerangkan fungsi administrasi kepegawaian. Yang ketujuh, menjelaskan asas pembinaan pegawai. Dan yang ke-8, melakukan identifikasi ruang lingkup administrasi kepegawaian. Yang ke-9, mengelompokkan ruang lingkup administrasi kepegawaian. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi untuk bab 1. Berikut adalah materi pembelajarannya. Yang pertama adalah pengertian administrasi. Yang kedua, pengertian tenaga kerja pada umumnya. Yang ketiga, pengertian pegawai. Yang keempat, pengertian administrasi kepegawaian. Yang kelima, prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Kemudian yang keenam, fungsi administrasi kepegawaian. Yang ketujuh, asas-asas pembinaan pegawai. Itu materi pembelajaran untuk bab 1. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Itu adalah pengertian administrasi. Yang pertama, pengertian administrasi menurut Sondang P. Siagian. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi menurut Sondang P. Siagian, jika ada dua orang atau lebih melakukan proses kerjasama, ada dua orang melakukan proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kerjasama ini ada tujuannya yang jelas dan dilakukan secara rasional, masuk akal, maka itu bisa dianggap sebagai administrasi. Ada dua orang, misalnya kalian melakukan mendapatkan tugas kelompoknya dua orang. Nah, disitulah akan terjadi proses administrasi. Kalian bisa berbagi tugas, satu mengerjakan soal nomor 1 misal, yang kedua mengerjakan soal nomor 2, atau satu mengerjakan, yang satu mencari kekurangannya, atau yang satu mengoreksi pekerjaan yang pertama, siapa tahu masih ada yang kurang, atau yang satu mengetik, yang satu membaca. Di situ adalah proses kerjasama untuk mencapai tujuan, maka itu bisa disebut sebagai administrasi. Kemudian yang kedua, administrasi adalah cabang dari manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kantor yang efisien, kapan dan di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Ini menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson. Jadi menurut mereka, ketika administrasi, sesuatu dikatakan sebagai administrasi adalah jika ada pelaksanaan pekerjaan kantor. Jika di situ ada pekerjaan kantor seperti menulis, mencatat, mengetik, menggandakan, menyimpan, atau mengarsip, maka itu bisa disebut sebagai administrasi. Tapi pekerjaan itu harus efisien dan ada tempat atau di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Jadi ketika ada pekerjaan kantor dilakukan secara efisien, kemudian ditentukan kapan dan di mananya, maka itu disebut sebagai administrasi. Misalnya sebagai karyawan, kalian melakukan pekerjaan kantor di sebuah kantor di jalan ini dari jam sekian sampai dengan jam sekian, maka itu bisa disebut sebagai kegiatan administrasi. Kemudian menurut George Terry,
Administrasi adalah pengendalian dan pengorganisasian kerja serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi menurut Josh, administrasi adalah pengendalian. Ya, jadi situ ada pengendalian, ada pengawasan, kemudian ada pengorganisasian. Di situ ada pengorganisasian, pembagian tugas, pembagian kerja. Kemudian ada mobilisasi. Di situ dia lakukan penggerakan. Ya, mereka diminta untuk melakukan sesuatu, diarahkan agar melakukan pekerjaan tertentu, ya. Dan di situ ada tujuan yang harus dicapai. Itu pengertian administrasi menurut Josh Terry. Selanjutnya adalah pengertian tenaga kerja. Yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi ketika seseorang mampu melakukan pekerjaan, ya, pekerjaan ini bisa untuk membuat barang atau melakukan jasa tertentu, maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja. Jadi ketika kalian bisa membuat barang tertentu atau melakukan jasa-jasa tertentu, maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja. Yang kedua menurut Pak Yaman, tenaga kerja atau manpower yaitu produk yang sudah atau sedang bekerja. Ya, jadi ketika mereka sudah atau sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan serta yang melaksanakan pekerjaan lainnya seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Jadi ketika manpower ini sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang melaksanakan pekerjaan lain, maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja. Ya. Baik bekerja, sedang mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan lain, maka itu disebut sebagai tenaga kerja. Itu menurut Dr. Payaman. Kemudian menurut Eeng dan Epi, tenaga kerja ialah seluruh jumlah penduduk yang dianggap mampu bekerja dan sanggup bekerja bila ada permintaan tenaga kerja atau permintaan kerja. Jadi ketika orang itu sanggup dan mampu bekerja, maka disebut sebagai tenaga kerja, ya. Mampu dan sanggup, intinya itu. Ketika seseorang mampu dan sanggup, maka untuk bekerja, maka itu disebut sebagai tenaga kerja. Kemudian menurut Suparmoko dan Icuk, tenaga kerja ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan, atau yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan suatu kegiatan lain. Nah, kalau di sini ditambahkan dengan sudah memasuki usia kerja. Ya, ketika seseorang sudah memasuki usia kerja, kemudian dia mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau sedang melakukan kegiatan lain, maka itu bisa dianggap sebagai tenaga kerja. Ya, ketika sudah memasuki usia kerja, sedang bekerja atau mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan lain. Selanjutnya adalah pengertian pegawai. Menurut Madiasmo, pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan. Jadi yang disebut pegawai adalah orang pribadi. Ya, orang pribadi ini bekerja pada orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ya, ketika seseorang bekerja pada orang lain, maka dia bisa disebut sebagai pegawai. Ya. Selanjutnya adalah pengertian administrasi kepegawaian.
menurut Manulang, administrasi kepegawaian adalah seni dan ilmu perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan tenaga kerja untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan adanya kepuasan hati daripada pegawai. Jadi menurut Manulang, administrasi kepegawaian itu sebuah seni. Nah, di sini seni tapi ada ilmunya juga. Jadi gabungan antara seni dan ilmu, yaitu ilmu perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Namun di sini harus ada juga kepuasan hati dari para pegawainya. Ya, di sini jadi administrasi kepegawaian adalah sebuah seni dan ilmu perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan tenaga kerja. Kemudian Handoko, menurut Handoko, administrasi kepegawaian adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan pembinaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang baik. Oke, menurut Handoko, saya ulang. Menurut Handoko, administrasi kepegawaian adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan pembinaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu atau organisasi. Nah, di sini menurut Handoko, jadi administrasi kepegawaian itu seperti sebuah proses, di mana prosesnya adalah proses penarikan, ya, di mana perusahaan akan mencari calon-calon yang mau menjadi pegawai. Kemudian di situ ada seleksi, siapa yang sudah mendaftar akan diseleksi untuk dipilih siapa yang memang terpilih untuk menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian ada proses pengembangan di situ, ya, jadi karyawan dikembangkan agar kualitasnya semakin baik. Kemudian ada pemeliharaan yang sudah ada, sudah jalan, ya, bagaimana dipelihara, maksudnya bagaimana di situ di maintenance agar mereka itu selalu dalam kondisi yang baik untuk bekerja, di mana mereka itu bisa bekerja selalu dengan optimal, kinerjanya selalu bagus. Kemudian ada pembinaan sumber daya manusia juga, ya, di situ ada pembinaannya juga, ya, ketika ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan, baik tujuannya individu, misalnya tujuan individu bekerja, ya, pegawai di situ adalah untuk mencari penghasilan, ataupun organisasi bisa untuk mencari laba atau untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu jika itu memang organisasinya bukan untuk mencari laba, misalnya untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Ya, jadi menurut Handoko, ketika itu ada proses penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan pembinaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, maka itu bisa disebut sebagai administrasi kepegawaian. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Jadi ketika kita akan melaksanakan administrasi kepegawaian, kita harus berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita pahami bersama. Jadi ketika kalian nanti mengelola administrasi kepegawaian harus berpatokan pada prinsip-prinsip ini. Yang pertama adalah prinsip kemanusiaan. Ya, jadi bagaimana kita memperlakukan pegawai sebagai manusia seutuhnya. Misalnya dengan pemberian kesejahteraan, pemberian gaji yang memang sesuai, fasilitas-fasilitas, tunjangan. Ya, tujuannya adalah untuk kemanusiaan atau memanusiakan manusia agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya tentang bagaimana fasilitas, gaji, dan lain sebagainya, namun juga bisa berkaitan dengan hubungan antar manusia, hubungan sosialisasi. Kemudian ada juga di situ harus dibuatkan tata tertibnya, ada budaya organisasi, di mana di situ kita menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan, asas-asas toleransi, ya, baik toleransi suku, agama, ras, ya, dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah prinsip demokrasi. Artinya, dalam mengelola administrasi kepegawaian, kita memang harus ada prinsip demokrasi, di mana karyawan, pegawai itu mempunyai hak untuk berpendapat. Kemudian kita sebagai pengelola administrasi kepegawaian misal harus terbuka tentang informasi yang ada, ya, untuk informasi-informasi tertentu yang memang harus disampaikan itu harus selalu terbuka. Kemudian memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, ya, ada kesetaraan hak dan kewajiban, itu prinsip demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah prinsip the right man on the right place, atau orang yang tepat ditempatkan pada tempat yang tepat. Artinya kita menempatkan orang itu sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan pendidikannya. Harapannya mereka dapat bekerja lebih maksimal karena mereka orang yang ahli di bidang tersebut. Hal ini nanti akan terjadi di mutasi, misal di promosi, misal ketika seseorang memang ahlinya di bidang tertentu, dia bisa dipindahkan ke bidang tersebut. Perpindahan ini bisa naik jabatan, itu namanya adalah promosi jabatan. Ya, atau ketika seseorang sudah mencapai kompetensi tertentu dan dia layak untuk naik jabatan, untuk promosi, ya, maka dia akan naik jabatan. The right man on the right place, ya, artinya orang tepat di tempat yang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip hak yang sama atas pekerjaan yang sama, equal pay for equal work. Hak yang sama atas pekerjaan yang sama, artinya mereka akan mendapatkan penghargaan ketika melakukan pekerjaan yang memang layak mendapatkan penghargaan. Mereka akan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Mungkin mereka akan mendapatkan bonus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, atau bahkan mereka akan mendapatkan hukuman atau punishment jika mereka melakukan kesalahan tertentu. Ya, jadi prinsipnya mereka dibayar sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka dibayar sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Berikutnya adalah prinsip kesatuan arah. Ya, jadi di sini ada kebijakan di mana administrasi harus mempunyai kesatuan arah. Artinya untuk mencapai kesejahteraan bersama, baik itu profit untuk perusahaan, jika memang perusahaan untuk profit, ya, kita harus bekerja sama untuk mendapatkan profit yang lebih bagus untuk perusahaan. Tidak hanya untuk perusahaan, kesatuan arah itu bisa juga kita mendapatkan kesejahteraan untuk para pegawainya. Untuk para pekerjanya, bahkan jika memang dibutuhkan atau memang mampu, ya, kita bisa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas. Tapi yang terpenting dulu itu adalah untuk mencapai kesejahteraan anggota organisasinya terlebih dahulu, baru itu untuk selanjutnya baru kesejahteraan masyarakat secara umum. Itu untuk prinsip kesatuan arah. Atau bisa juga disamakan dengan ketika kita bekerja dalam sebuah organisasi, harus ada arah tujuan yang jelas, visi misi organisasi yang jelas, visi misi administrasi kepegawaian yang jelas. Kita secara bersama-sama mencapai melalui arah tersebut yang sudah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip kesatuan tujuan. Nah, di sini kita semua harus sepakat bahwa kita punya tujuan yang harus dicapai secara bersama-sama. Nah, di sini nanti pastinya kita punya kesamaan tujuan dan implementasinya juga harus sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, ketika tujuan sudah ada, sudah ditetapkan, maka ini akan berkaitan juga dengan sistem dan kinerja yang sesuai. Jadi sistem dan kinerja akan disesuaikan dengan tujuan yang mau dicapai. Kemudian orientasi pegawai
ya dalam memberikan pelayanan, mereka akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya adalah prinsip komando. Jadi prinsip komando ini agar kegiatan administrasi itu mempunyai pengarah, mempunyai pimpinan yang jelas. Jadi perintahnya itu jelas. Ya, ada orang yang bertanggung jawab di situ dan memberikan perintah yang jelas. Kemudian atau pemimpin yang jelas mengarahkan para organisasi. Kenapa harus ada pemimpin? Agar kegiatan bisa berjalan dengan lebih lancar, berjalan dengan lebih baik. Jadi mereka ada seseorang yang menjadi sumber kepemimpinan, yang menjadi sumber penentu arah dari organisasi tersebut. Selanjutnya adalah prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Di sini artinya prinsip ini adalah kinerja yang baik dan pemanfaatan sumber daya organisasi yang baik. Karena di sini ada efisiensi. Ya, kita harus efisien dalam bekerja, kita harus efisien dalam menggunakan peralatan, kita harus efisien dalam melakukan pekerjaan tertentu. Dan di sini kita juga ditekankan untuk mempunyai produktivitas kerja yang baik. Ya, jadi di sini sebisa mungkin nanti kegiatan administrasi itu harus efisien, hanya agar dapat dicapai dengan lebih baik dan nanti bisa mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Misalnya ketika kita memang bisa membuat formulir untuk pendataan pegawai, misal kita buat formulir yang efisien, misalnya kita biasa menggunakan kertas, kemudian kalau menulis, kemudian dicatat, kemudian diarsip, disimpan, ya mungkin itu akan terlalu lama. Kita bisa melakukan dengan lebih cepat dan efisien, misalnya dengan menggunakan teknologi, misal dengan memanfaatkan Google Form, kemudian kita simpan di server. Nah, di sini akan lebih cepat dan efisien tentunya. Ya, karyawan bisa mengisi dari manapun dan kapanpun, dan data bisa diakses dengan lebih cepat karena bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Ketika suatu pekerjaan bisa lebih efisien, maka produktivitas juga akan naik. Berikutnya adalah disiplin. Ya, artinya dalam melakukan kegiatan administrasi kita harus disiplin, baik disiplin waktu maupun disiplin untuk budaya organisasi atau etos kerja yang lebih tinggi. Kemudian ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Nah, di sini ada wewenang dan tanggung jawab. Ya, setiap seseorang, setiap pekerjaan, setiap jabatan itu mempunyai wewenang tertentu yang memang bisa dia lakukan, tapi juga punya tanggung jawab. Jadi diharapkan mereka bisa menggunakan wewenang sesuai memang sudah sesuai yang ditetapkan, ya, dan menghindari wewenang yang bisa merugikan lain atau memang wewenang yang semena-mena itu tidak diperbolehkan. Jadi karena memang jabatan tertentu mempunyai wewenang tertentu, harapannya wewenang itu bisa digunakan dengan baik dan dia harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang memang menjadi pekerjaannya dia. Kemudian ada berikutnya adalah fungsi administrasi kepegawaian. Ya, jadi ketika kita mengelola administrasi kepegawaian, fungsinya itu untuk apa? Yang pertama, ini menurut Felix A. Nigro, ya, fungsi administrasi meliputi pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian, termasuk tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas dan tegas. Yang pertama adalah struktur organisasi. Ya, di mana struktur ini dibuat untuk dapat melaksanakan program kepegawaian. Ketika ada strukturnya, ada di situ terlihat pembagian tugasnya, maka diharapkan kegiatan administrasi bisa berjalan dengan lebih baik. Yang kedua, fungsinya adalah penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan mempertimbangkan saingan yang berat dari sektor swasta. Artinya, ketika ada administrasi kepegawaian, maka di situ akan dibuat adanya penggolongan jabatan. Dari situ ada jabatan-jabatan
yang sistematis. Ya, artinya jabatan-jabatan ini memang disusun secara dengan pertimbangan yang matang dan pertimbangan dengan kriteria yang baik, sistematis, berurutan. Dan di situ juga ada perencanaan gaji yang adil, ya, yang adil maksudnya sesuai dengan golongan dan jabatannya. Nah, di mana ini harus juga kita lihat sektor dari swasta atau sektor dari perusahaan lain atau perusahaan-perusahaan yang memang sejenis. Ya, misalnya ada perusahaan yang memang sejenis dengan perusahaan kita, dia mempunyai gaji berapa, kita pun harusnya bisa menyesuaikan dengan gaji mereka. Jika lebih tinggi itu akan lebih bagus, minimal kita bisa sesuai lah dengan standar gaji mereka. Atau kita juga harus bisa melihat dari upah minimum yang ada di kota tersebut. Dan yang ketiga, administrasi kepegawaian juga bisa berfungsi untuk penarikan tenaga kerja yang baik. Ketika kita melaksanakan administrasi dengan baik, maka proses penarikan tenaga kerja juga bisa dilakukan dengan prosedur yang benar. Ketika prosedurnya benar, maka kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang baik. Ya, kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang bagus. Dan dalam proses penarikan, mungkin kita bisa mendapatkan calon-calon tenaga kerja yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan yang keempat, seleksi pegawai yang menjamin adanya pengangkatan calon pegawai yang cakap dan penempatannya dalam jabatan-jabatan yang sesuai. Jadi yang keempat fungsinya adalah agar pegawai itu diangkat adalah pegawai-pegawai atau pegawai yang diterima dari proses seleksi adalah pegawai-pegawai yang memang cakap, pegawai-pegawai yang memang kompeten, atau pegawai-pegawai yang memang bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan lowongan atau jabatan yang ada. Ya, jadi pegawai-pegawai ini adalah pegawai-pegawai yang memang cakap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, termasuk ketika kita melakukan penempatan pegawai, promosi pegawai juga harus sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kelima, perencanaan latihan jabatan dengan maksud menambah keterampilan pegawai, memotivasi semangat kerja, dan mempersiapkan mereka untuk kenaikan pangkat. Jadi nanti di administrasi kepegawaian itu nanti akan ada perencanaan latihan jabatan, ya, atau latihan untuk keterampilan pegawai. Ya, di sini adalah ada pelatihan-pelatihan tertentu untuk para pegawai. Dengan adanya perencanaan pelatihan, maka diharapkan keterampilan, motivasi, semangat mereka tenaga kerja akan menjadi lebih baik. Keenam, penilaian kecakapan pegawai secara berkala dan teratur dengan tujuan meningkatkan hasil kerja dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap. Artinya ketika kita bisa melaksanakan administrasi kepegawaian dengan baik, maka di situ akan ada fungsi-fungsi penilaian. Jadi di administrasi kepegawaian akan melakukan penilaian tentang kecakapan pegawai yang dilakukan secara berkala dan teratur. Ya, seperti kalian sekolah mungkin akan ada nilai rapotnya, maka pegawai juga akan ada nilai rapotnya. Nilai rapot ini ya yang akan menjadi dasar pegawai itu akan naik pangkat, naik jabatan, naik gaji. Ya, pegawai itu dinilai baik, pegawai itu dinilai kurang. Ketika kita bisa memetakan seperti itu, maka kita bisa menempatkan orang sesuai bidangnya. Dan ketika ada penilaian, maka pegawai juga diharapkan bisa bekerja dengan lebih semangat, karena mereka nanti akan mendapatkan nilai-nilai tertentu sebagai reward atau sebagai penghargaannya. Atau memang kerjanya buruk, nilainya buruk, mereka akan mendapatkan sesuatu punishment atau hukuman tertentu. Kemudian yang ketujuh adalah perencanaan kenaikan pangkat yang didasarkan atas kecakapan pegawai dengan adanya sistem jabatan. Pegawai-pegawai yang baik ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kecakapannya, sehingga mereka dapat mencapai tingkat jabatan yang paling tinggi. Nah, di sini adalah ada perencanaan kenaikan pangkat. Jadi di situ di administrasi kepegawaian harus nanti akan dibuat sebuah perencanaan kenaikan pangkat. Ya, di situ jadi di situ ada sistemnya, sistem karir pegawainya, ya.
Jadi mereka akan misalnya dari level staff, kapan mereka bisa menjadi level supervisor, ya, dengan persyaratan-persyaratan yang bisa mereka cari dan mereka penuhi. Jadi supervisor kapan mereka bisa naik pangkat lagi, misalnya menjadi kepala bagian, ya, atau kepala divisi. Jadi kepala divisi mungkin mereka bisa naik pangkat dengan kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Mereka bisa menjadi manajer, ya, kemudian menjadi direktur. Itu semua dibuat semacam perencanaan untuk kenaikan pangkat mereka. Kemudian yang ke-8, adanya kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia. Artinya di sini juga dalam administrasi kepegawaian ada kegiatan-kegiatan yang bisa membuat hubungan antar manusia menjadi lebih baik. Misalnya hubungan kerjasama, ya, hubungan lain sebagainya. Ketika ada hubungan-hubungan yang baik, maka pekerjaan mereka di kantor akan menjadi lebih baik juga. Misalnya ada kegiatan gathering antar karyawan sehingga mereka bisa saling berinteraksi, ya, kemudian mungkin ada kegiatan mengunjungi karyawan yang sedang dirawat di rumah sakit, atau mungkin ada kegiatan yang memberikan semacam bingkisan, semacam ucapan selamat untuk mereka yang menikah atau mempunyai anak, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang memang memperbaiki hubungan antar manusia. Kemudian yang ke-9 adalah adanya kegiatan-kegiatan yang memelihara dan mempertahankan moral serta disiplin pegawai. Ya, di sini adalah kegiatan-kegiatan yang membuat para pegawai itu menjadi semakin disiplin, semakin mempunyai nilai moralitas yang tinggi. Ya, ini adalah untuk membentuk budaya organisasi yang baik. Jadi kegiatan-kegiatan ini harus selalu dipelihara. Kita harus selalu memelihara bagaimana karyawan bisa selalu disiplin, bisa selalu mempunyai moral yang baik. Itu harus dibuat di administrasi nanti kepegawaian. Ini adalah salah satunya fungsinya. Kemudian kita lanjut untuk asas pembinaan pegawai. Yang pertama, asas perlindungan hukum. Artinya dalam administrasi pegawaian itu ada jaminan perlindungan hukum kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Ketika mereka punya tugas tertentu, mereka dilindungi secara hukum untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi tugasnya itu legal, sah secara hukum. Jadi bukan tugas-tugas yang terlarang secara hukum. Kemudian ada asas legalitas. Nah, di sini ada legalitas, ada semacam peraturan yang jelas. Nah, ada suatu jaminan dasar bagi kebebasan pegawai mengenai apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan secara tepat dan jelas. Jadi mereka dibuat semacam panduan. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kemudian ada yang ketiga adalah asas prosedural. Jadi ketika pegawai melakukan suatu pekerjaan, mereka harus mengikuti prosedur-prosedur tertentu yang memang itu sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi mereka bisa mengikutinya sesuai dengan prosedur atau standar operasional yang ada. Yang keempat adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Ya, di sini artinya kita juga harus memperhatikan kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Jadi tidak hanya untuk kepentingan perusahaan. Yang kelima, asas profesionalitas. Jadi ketika bekerja, kita lebih mengutamakan kepada keahlian orang yang memang ahli di bidang tersebut, dan mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kode etik yang ada. Ya, jadi tidak hanya ahli, namun mengikuti kode etik sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Baik, saya kira materi hari ini cukup. Kita lanjutkan diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya di Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi.